Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari sama-sama kita meningkatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan banyaknya orang yang bersyukur, maka akan semakin besar peluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang yang bersyukur akan memberikan energi untuk kita semua agar kita bisa bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. La in syakartum la azidannakum. Peluang mendapatkan nikmat Allah berbanding lurus dengan tingkat kesyukuran kita. Jika kita ingin memperbaiki nikmat kesehatan, akan berbanding lurus dengan syukur kita. Jika kita ingin menambah nikmat rezeki, berbanding lurus dengan kesyukuran kita. Jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka jawabannya adalah berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan syukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, banyaknya orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu akan memberikan multiplier effect, akan berefek kepada kehidupan banyak orang. Jadi banyaknya orang yang kufur menyebabkan berbagai sisi kehidupan akan tersiksa. Inna azabi lasyadid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya, sambung menyambung sampai dunia akhir kelak.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan, berwasiat pada jamaah pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Apa sih yang mereka tunggu-tunggu? Apa sih yang mereka nanti-nantikan? Kecuali kedatangan malaikat maut yang memberikan jawaban berakhirnya hidup kita. Au ya'ti rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Atau mereka sedang menunggu datangnya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berikan rezeki yang banyak, tapi tidak semua rezeki itu masih boleh dinikmati. Allah berikan umur yang panjang, tapi umur yang panjang itu tidak memberikan peluang yang maksimal untuk kita manfaatkan. Sakit-sakitan, rambut beruban, gigi sudah mulai rontok satu persatu. Banyak makanan yang sudah tidak bisa lagi kita makan. Oh ya'ti ba'du ayati rabbik. Allah sudah mengirimkan kepada kita tanda-tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sinyal. Allah sudah kirim sinyal. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Akan ada hari di mana tanda-tanda kekuasaan Allah itu akan Allah datangkan. La yanfa'u nafsan imanuha. Saat itu tidak ada lagi bermanfaat iman-iman kalian. Lam takun amanat min qabl, apabila belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, atau imannya itu belum menghasilkan kebaikan-kebaikan. Qul intadiru inna muntadirun. Kalau begitu tunggulah, kami juga menunggu waktu itu datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ada saatnya iman kita sudah expired. Ada saatnya iman kita sudah kadaluarsa. Tidak aktif lagi. Tidak bisa dipakai. Sebagaimana mungkin kita punya kartu HP, punya nomor HP yang sudah habis masanya, mati, nggak bisa dipakai. Kita punya ATM, ada waktunya kita tidak bisa pakai sekalipun duit kita ada, sekalipun tabungan kita ada, tapi kartu ATM-nya sudah tidak bisa dipakai karena sudah kadaluarsa. Kapan iman itu akan kadaluarsa? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi,
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u imanuha la yanfa'u nafsan imanuha. Itu adalah pertama apabila matahari sudah keluar dari arah barat. Pintu taubat ditutup. Berbondong-bondong mungkin miliaran manusia akan mengucap 2 kalimat syahadat, tapi sudah tidak diterima. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hari di mana binatang melata muncul, dabbah yang akan berbicara kepada manusia. Tentu ini juga salah satu tanda besar daripada kiamat. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, yauma, hari di mana keluarnya Dajjal. Iman yang sebelumnya ada, itu akan menguap dan akan hangus, diberangus oleh fitnahnya Dajjal. Jika lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Atau imannya itu karena belum menghasilkan kebaikan-kebaikan. Iman sebelumnya tidak produktif. Karenanya masanya sudah berakhir, habis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan iman kita akan berakhir? Satu, au ya'tiya rabbuk, ketika malaikat maut datang, nyawa sudah di kerongkongan. Jika iman sebelumnya tidak produktif, tidak menghasilkan kebaikan-kebaikan, tidak menghasilkan amal soleh, maka iman berakhir. Atau belum beriman sebelumnya, ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, lalu beriman, juga sama. Terlambat diupdate. Imannya berakhir. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, dalam penjelasan Nabi Rasulullah SAW, maka akan datang hari itu di mana keimanan kita akan berakhir. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang paling penting kita lakukan hari ini? Yang paling penting yang harus kita lakukan hari ini adalah pertama, memastikan iman itu masih aktif apa sudah tidak aktif lagi. Mana bukti iman itu aktif? Apakah iman itu mampu menjadikan mizan, pertimbangan dalam kehidupan kita? Baik pola pikir kita, pola tingkah kita, pola niat kita, pola rencana kita. Apakah berlandaskan iman atau tidak? Apakah iman memberikan pengaruh sebagai guidance dalam hidup kita? Apakah dia sebagai roadmap yang akan menuntun kita ke jalan Shiratal Mustaqim? Atau nggak ada pengaruh apa-apa? Jika tidak ada pengaruh apa-apa, ini membuktikan bahwa iman kita pernah punya tapi sudah tidak aktif. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Wa tiada ilah yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa berbagai macam bencana malapetaka yang menimpa umat manusia seantero dunia, seluruh dunia, bukan cuma di tempat kita.
Dan kalau kita renungkan, syukur akan berbanding lurus dengan tambahnya nikmat, dan kufur akan berbanding lurus dengan tambahnya azab. Umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul, mereka memiliki amalan yang membuat mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya prestasi pembangkangan di bidang tertentu. Maka azab pun Allah kirim azab tertentu. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam, dosa yang paling kentara pada diri mereka adalah syirik. Penyembahan berhala. Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Menolak syariatnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka azabnya Allah kirim banjir. Bahkan tidak tanggung-tanggung banjir. Dunia ini tenggelam. Umatnya Nabi Soleh alaihi salam, dosa-dosa mereka dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang mereka pijak retak, mereka tenggelam, ditenggelamkan oleh bumi. Longsor di mana-mana. Umatnya Nabi Lut alaihi salam, kejahatan seksual yang merajalela. Allah kirim bala untuk peringatan. Dan itu peringatan buat kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup di akhir zaman saat ini, ketika kecanggihan umat manusia, seluruh dosa umat-umat sebelumnya dilakukan saat ini. Dosanya pemerintah yang zalim masa Fir'aun dilakukan saat ini. Dosanya kaum Nabi Lut dilakukan saat ini. Dosanya kaum Nabi Nuh dilakukan saat ini. Dosanya Nabi Soleh dilakukan saat ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab pun akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kompleks. Sesuai dengan kadar dosa, jenis dosa apa. Maka jenis itulah azab yang Allah turunkan kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona, banjir, gempa, kegaduhan, krisis ekonomi, krisis sosial. Dampak dari itu semua akan menyebabkan krisis-krisis yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena kita setiap hari menumpuk dosa. Orang yang beristighfar sudah sangat sedikit. Wastaghfiru innahu kana ghaffara. Istighfar itu akan mengampunkan dosa. Jadi meringankan bala adalah istighfar. Dengan turunnya jumlah dosa, maka akan bertambahnya jumlah nikmat, akan berkurangnya jumlah bala. Wa yursilis samaa alaihim midrara. Istighfar itu akan Allah berikan kadar hujan yang pas. Tidak terlalu banyak yang menyebabkan banjir dan tidak terlalu lama ditahan menyebabkan kemarau. Yang menyeimbangkan itu apa? Istighfar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwali. Istighfar itulah yang akan membuat Allah SWT menambah harta kita. Yang akan menaikkan derajat ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita. Bertambahnya rezeki kita. Hari ini. 2020. Seluruh dunia mengalami pertumbuhan ekonomi minus. Kecuali New Zealand sama
Cina. Yang lain semuanya minus. Indonesia minus di bawah 5%. Kalau dihitung dengan akhir dari tahun 2014, pertumbuhan ekonomi kita 6%, maka akhir dari tahun 2020 itu minusnya 5%. Berarti ada penurunan pertumbuhan ekonomi 11%. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menuju kepada masa-masa di mana krisis pangan dunia akan terjadi. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena umat manusia menumpuk dosa. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin energi kita sedikit. Tidak mampu mengimbangi energi, tidak mampu mengimbangi beban orang-orang yang melakukan dosa. Tapi paling tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita, keistiqomahan kita, amal soleh kita, itu akan mengupdate iman kita. Sehingga saat orang imannya itu sudah tidak lagi diakui, tapi pada saat itu kita masih punya iman. Kita masih bisa pakai kartu untuk menarik uang kita. Amal soleh yang sudah kita tambung masih bisa kita tarik karena iman kita masih update. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan nasihat ini kepada diri khatib sendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan atau nasihat buat jemaah semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil posisi ke depan, di mana yang paling mahal yang harus kita jaga adalah iman. Semakin hari dunia ini semakin tidak menentu. Badiru bi'a'mali fitanan. Kaqita'il laili mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Cepatlah jamaah yang muliakan untuk beramal, kata Rasul. Ketika kamu melihat fitnah-fitnah sudah mulai merajalela. Kaqita'il laili mudlim, bagaikan malam yang gelap gulita, tidak jelas mana kawan, mana lawan, tidak jelas mana terang, mana enggak, tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Tidak jelas mana yang orisinil, mana yang KW. Tidak jelas berita mana yang bisa kita percaya. Kita percaya kepada orang-orang yang resmi. Kita terjebak kepada pencitraan yang menipu. Kita percaya kepada yang tidak resmi. Maka kita terjebak kepada hoax. Sama-sama penipu. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah kepada kita. Semakin gelapnya malam, maka semakin hati dan iman inilah yang berbicara. Mata tidak mampu melihat, pikiran sudah tidak mampu menganalisa. Jadi yang bisa menerangi kehidupan kita apa? Iman, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pertahankan. Istiqomahlah. Kejar amal soleh. Sekecil apapun peluang yang ada saat ini, ambil jamaah yang mulia. Ambil. Jangan abaikan, jangan tinggalkan. Segera. Laki-laki di pagi hari masih kita lihat mukmin, tapi di sore harinya sudah kafir. Laki-laki di sore hari kita lihat masih mukmin, tapi besok paginya kafir. Penyebabnya apa? Ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Mereka akan menjual agamanya demi dunia, demi keselamatan, demi pangkat, demi jabatan, demi keuangan, demi rezeki. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya masa-masa gelap itu sudah mulai datang. Mari sama-sama kita bersiap. Perkuatkan mata hati kita, pertajam keimanan kita, kuatkan keimanan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.